ilmu golek padange urip donya lan akhirat. Wonten kitab Nasaihul Ibad didhawuhaken makalah saking Sayyidina Ali, barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara berarti ia telah berusaha meraih surga dan menjauhi neraka. Maksudipun yang sukses yang sesungguhnya inggih menika tiyang ingkang saged mangke wonten akhirat mlebet surga. Menawi hanya sukses dunia akhirate celaka nggih kados Fir'aun, Qarun, kemudian tiang-tiang ingkang menolak kebenaran saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika Ali bin Abi Thalib nyukani nasihat dumateng kula panjenengan sedaya, barang siapa ingin meraih surga maka jalankanlah 6 perkara. Napa kemawon? Nomor setunggal inggih menika mengenal Allah, setelah itu mentaatinya. Lan iki mulai rusak dunya kala wong termasuk disebabkan lemahnya iman, terlalu cinta dumateng dunya sehingga supe lupa kepada yang menciptakan dunia seisinya inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salat kula panjenengan sedaya kala wau menawi dereng mengenal Allah, salat ya sembah siapa? Allah itu nama. Pramila menika dalam sampun kita sareng-sareng belajar cara mengenal Allah, langkah-langkahipun inggih menika Allah itu setelah diteliti nggih ternyata ada terdengar suara Allah di dalam hati kita. Kalau orang Arab mengatakan di jantungnya, meskipun Allah sebetulnya itu ada di mana-mana, bukan maksudnya Allah itu banyak, tapi di dalam hati ini terdengar suara Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika kalau kita ingin mengenal Allah maka kenalilah diri kita sendiri. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, di dalam diri kita yang pertama adalah ada namanya hati lah. Hati, macamnya hati sampun kula panjenengan sedaya pelajari ada 4. Di dalam hati kalau ada namanya mata hati, tingkatannya mata hati wonten gangsal sampun kita pelajari sedaya. Lajeng hati kalau wonten sifatipun wonten sedasa. Lajeng di dalam hati ini supaya hati kita bersih, kita sudah belajar namanya mempelajari 7 macam nafsu, ada yang baik, ada yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita jalankan. Kemudian yang mempengaruhi hati kita sehingga tidak bisa mampu melihat Allah dengan mata hati, karena juga hati kita ini dibelokkan oleh setan dan macam-macam setan. Di antaranya adalah 10 macam sampun kula panjenengan sedaya pelajari. Kersane manah kula panjenengan sedaya bersih saged melihat mirsani Allah Subhanahu wa taala. Kita sampun mempelajari namanya adalah pembersihan jiwa, mulai dari introspeksi, mulai mujahadah, muaqabah, muraqabah, mahabbah, muhasabah sampai tingkatan namanya musyahadah sampun kula panjenengan sedaya pelajari. Lajeng kersane manah kula panjenengan sedaya resik inggih menika sampun kula panjenengan pelajari namanya diantaranya menurut ulama sufi wonten 7, tapi secara simpel melalui zikir namanya zikir zahir lisan, ada zikir batin sir, ada namanya zikir untuk mencapai kemarifatan ingin menusirul asror, yaitu sembunyi di dalam kesembunyian. Pramila menika diantaranya ada namanya su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah, kemudian ada yang disebut dengan kolwat, ada namanya suluk. Lajeng kula panjenengan sedaya kersane saged mencapai makrifat mirsani Allah, termasuk mempelajari kesempurnaan ilmu syariah, thariqah, hakikat, makrifat, termasuk sampun ngantos supe pados guru mursyid untuk membimbing kula panjenengan sedaya wonten ingkang diwastani suluk. Niku diantaranya langkah-langkah untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Menawi sampun saged tingkatan musyahadah mirsani Allah Subhanahu wa taala kalau tengere tiyang kalau wau sampun tidak duniawi.
kemudian selalu dirinya itu direndahkan, artinya itu tidak ada nafsu lagi untuk keduniaan. Itulah tanda-tanda orang yang sudah mencapai makrifat, sudah mencapai tingkatan musyahadah. Lah kelemahan kulon panjenengan sedaya kalau keranten manahipun tasih dikuasai nafsu, tasih dikuasai setan, tapi kulon panjenengan sedaya sampun menyerah, terus belajar dan mudah-mudahan dengan adanya belajar dan melatih diri bersama-sama, dan mudah-mudahan kita mampu bisa melihat Allah sehingga sholat kita, ibadah kita, termasuk puasa kita ini betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil pun seperti orang-orang yang soleh, Nabi Muhammad serta orang-orang soleh tentunipun. Nomor kalih inggih menika kedah mengetahui setan. Nah, setan sampun kula pelajari, di antara ada 10 macam setan, tugasnya masing-masing, pekerjaannya masing-masing yang menyesatkan manusia, sampun kula panjenengan sedaya pelajari. Nomor 3 mengetahui kebahagiaan akhirat, lalu berusaha untuk mencarinya. Jadi kebahagiaan yang hakiki adalah nanti, yaitu kebahagiaan akhirat, yaitu yang tidak ada bandingannya di dunia. Ya, apa itu? Yaitu ketika saged mirsani Allah Subhanahu wa taala, inggih menika tingkatan musyahadah kalau wow. Tapi nanti di surga juga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan yang lainnya. Nomor sekawan aturipun Ali bin Abi Thalib, inggih menika supaya kita mencapai kesuksesan akhirat, surganya Allah nanti, inggih menika mengetahui dunia lalu meninggalkan kecuali sebatas untuk bekal kembali ke akhirat. Atosipun jangan sampai kita hanya mengejar dunia saja, karena dunia ini adalah rusak. Dunia ini kadang-kadang tidak ada kepastian, yang ada kepastian nanti yaitu akhirat. Jangan sampai terlalu berlebihan masalah dunia yang pasti, malah kadang-kadang kita abaikan. Cukup sak madya sebagai sarana untuk beribadah dumateng asane Allah Subhanahu wa taala, sampun ngantos kesibukan dunya kalau wau nglalekno untuk kehidupan akhirat, nglalekno kalih Gusti Allah. Nomor gangsal supados lan panjenengan sedaya bisa mencapai kesuksesan yang hakiki nanti di akhirat, yaitu berupa surga, inggih menika atur Ali bin Abi Thalib, mengetahui yang benar lalu mengikutinya. Jadi kita senantiasa mengikuti yang benar. Kalau hati kita sudah bersih, sudah mengenal Allah, yakin hati kita ini akan mengikuti yang benar, karena nafsu yang jelek sudah kita abaikan, godaan setan yang mengajak kemaksiatan sudah kita dapat kita perangi, sehingga yaitu menuruti jalan-jalan orang yang lurus, orang-orang yang soleh, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang keenam, langkah-langkah di dalam mencapai kesuksesan yang hakiki, yaitu di akhirat berupa surga, aturipun Ali bin Abi Thalib, inggih menika mengetahui yang batil lalu menjauhi. Bahwasanya waqalu jaa wa zaunal batila innal batila kana zauqa. Pasti nanti kebatilan akan hancur apabila sudah datang kebenaran. Loh, bagaimana sekarang? Kok banyak negara-negara yang enggak beriman malah sukses? Itu namanya disebut dengan istijrot. Nanti kalau sudah datang kebenaran, pasti yang batil akan hancur. Itulah nanti kalau sudah tidak ada yang menegakkan kebenaran, maka datanglah hari kiamat. Semuanya itu akan terlihatkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang benar akan dimasukkan surga, yang jahat akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian 6 langkah menurut Ali bin Abi Thalib untuk mencapai kesuksesan yang hakiki, yaitu mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Makaten materi pada hari ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, lewatan kekurangan, kesalahan, kekhilapan dalam yang aku samudra pangersami. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.